Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Perdana, NIM 18162, mata kuliah sertifikasi 4 ilmu dakwah. Khutbah Jumat pada kesempatan kali ini yang berjudul tentang takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad ala ilahi wa ashabihi wa man tabi'a hadza. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum lazina khalaqakum min nafsi wa jihadin wa akhlaqa minha wa khalaqna minha jawajan wa bashan minhum rizla kashiran wa nisaa wa taqullaha lazina tasa'an min bihi wala rahma innallaha kana alikum waqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawla sadidan yusliha lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yudlilha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat satu yang Allah fardukan kepada kita untuk melaksanakan sholat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentu hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepada. Yang kedua adalah takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadikan kufur akan nikmat Allah. Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhum berkata, "Jangan lihat kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah siapa yang kita maksiati." Ya, seringkali kita merasa hanya melakukan maksiat kecil, berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Kita menyepelekan perbuatan yang kita anggap sebagai dosa kecil, dan kita pun menjadi permisif melakukan kebenaran. Kita lupa siapa yang kita maksiati. Bukankah kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, kita telah bermaksiat kepada Tuhan, pemilik langit dan bumi. Kita bermaksiat sedangkan Allah menyaksikan. Kita bermaksiat kepada Allah yang sangat keras azabnya. Dan hal yang kecil di mata kita boleh jadi merupakan perkara besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita melalaikan sholat, menunda-nunda sholat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Celakalah orang-orang yang sholat," yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Atau mungkin kita sering kali membanggakan amalan kita, menyebut-nyebutnya padahal sungguh Allah membenci perbuatan sombong dan ria. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali diniatkan ikhlas kepadanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud.
Perbuatan maksiat kepada Allah bisa dicegah dengan sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sifat khauf kita tidak berani bermaksiat, teringat akan siksa dan azabnya yang sangat keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk rahmat dan keridhaan bagi hambanya yang khauf, dan khauf merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Al-A'raf 156. Allah ridho terhadap mereka yang mereka pun ridho kepadanya. Demikian itu bagi siapa saja yang takut kepada Rabb-Nya. Al-Bainah ayat 8. Dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Surat Al-Imran ayat 175. Abdul Qasim bertutur, siapa yang takut kepada sesuatu, ia akan lari darinya. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, justru dia lari mendekatinya. Masya Allah. Rasa takut kepada Allah tidak akan membuat kita jauh dari Allah, tapi justru semakin dekat kepada Allah. Tak inginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah mendekatinya. Karena Allah membalas usaha kita jauh lebih baik, jauh lebih indah, sebagaimana hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Aku juga bersamanya jika ia menyebutku dalam dirinya. Aku pun akan menyebut dalam diriku. Jika ia menyebutku di suatu tempat, maka aku akan menyebut di tempat yang lebih baik darinya. Jika ia mendekati kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu lengan. Jika ia mendekat kepadaku satu lengan, aku akan mendekat kepadanya satu depan. Dan jika ia mendekati dengan berjalan, maka aku akan mendatangi dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Ahmad. Ya Rabb, pemilik seluruh alam, Duhai yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui segala isi hati. Sungguh kami menyadari betapa banyak kesalahan, aib, dosa, dan perbuatan maksiat kami kepada Engkau. Kami telah berbuat zalim dan aneh terhadap diri kami, sementara kebaikan, amal saleh, dan ketaatan kami teramat sedikit. Duhai yang maha pengampun, maha penerima taubat, ampunilah kami, terimalah taubat kami. Sungguh kami takut dan tanggup akan murka, siksa, dan azab-Mu yang sangat keras. Duhai Rabb yang menguasai setiap hari, pejamkanlah rasa khauf ke dalam hati kami. Curahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu yang lurus kepada kami, sehingga kami selalu dalam ketaatan kepadamu, istiqomah di jalan-Mu, sehingga kelak saat menghadap-Mu kami dalam keadaan husnul khotimah dan Engkau ridho terhadap kami. Barakallahu walakum fil Qur'anil Hakim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayatil wa zikril hakim. Wattaqallahu minni wa minkum tilka watuhu wa innahu huwa syami'un alim. Wastaghfirullahi walakum aqwalu qawli haza wastaghfirullaha azim lil walakum walisha irim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya'i minhum wala mauti fastaghfiruhu innahu huwa syami'un alim. Terima kasih. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Billahi bisabillahi wa astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.